wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan. Baik, pagi ini ketemu lagi nih sama Ibu di mata pelajaran biologi. Pada pekan ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut ya, di absen apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik. Di sini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan dengan bertujuan melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, serta merumuskan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, coba di antara kalian, adakah yang tahu apa sih keseimbangan lingkungan itu? Bagus. Ya, benar ya kata Sarah, keseimbangan lingkungan itu adalah ketika komponen-komponen biotik maupun abiotiknya itu seimbang. Iya, ada lagi? Oh iya, benar ya kata Dini juga. Keseimbangan lingkungan itu kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul baik dari alam maupun dari aktivitas manusia. Jawaban kalian bagus-bagus dan sudah tepat-tepat sekali. Artinya kalian sudah mulai memahami tentang materi minggu ini. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang ekosistem, jadi ini berhubungan dengan perubahan lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Menurut kalian, apa sih yang dapat merusak keseimbangan lingkungan? Contohnya, ada faktor alam. Faktor alam itu bisa terjadi ketika bencana alam. Ada gunung meletus, banjir, gempa bumi, itu semua dapat merusak keseimbangan lingkungan. Ada juga aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, itu juga dapat ya merusak keseimbangan lingkungan. Ya, dapat dipahami ya untuk persepsi kali ini. Baik, karena minggu ini kita membahas tentang lingkungan, Ibu ingin kalian pergi keluar kelas saja ya, jangan kemana-mana. Pergi di sekitar sekolah saja, amati lingkungan sekitar kita, dan tentukan apakah lingkungan kita ini termasuk ke dalam lingkungan yang seimbang atau tidak. Nah, jadi kalian bisa tentukan ada apa saja nih komponen abiotik maupun biotiknya. Kemudian nanti setelah 10 menit kita masuk lagi dan bisa kita diskusikan. Oke? Baik, bisa dipahami ya? Silahkan. Setelah kalian observasi, melihat lingkungan sekitar dan mencatat komponen apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita, Ibu ingin satu orang mengemukakan apa saja hasil observasinya. Apa Ibu tunjuk saja? Oke, bagaimana dengan Sarah? Silakan Sarah. Ada komponen apa saja di lingkungan kita? Dan apakah lingkungan kita ini termasuk lingkungan seimbang atau tidak? Oke. Jadi seimbang atau tidak lingkungan kita? Seimbang ya. Ya, karena komponen biotik dan abiotiknya ini sudah seimbang. Jadi keseimbangan lingkungan ini berlaku pada lingkungan kita. Terima kasih ya Sarah. Setelah observasi tentang keseimbangan lingkungan, mari kita lanjut ke materinya. Ibu akan bahas sedikit tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini adalah terjadinya kerusakan atau terganggunya lingkungan akibat faktor alam maupun faktor manusia. Contohnya ya, penyebab perubahan lingkungan itu adalah bencana alam, kebakaran hutan, kemudian ada gempa, banjir, longsor, gunung meletus, dan ada juga nih akibat aktivitas manusia seperti buang sampah sembarangan, kemudian pembakaran liar mungkin ya kan, banyak sekali terjadi di negara kita juga ya. Baik, setelah Ibu jelaskan tentang materi kali ini tentang perubahan lingkungan, dan teman-teman juga sudah mulai paham ya apa itu keseimbangan lingkungan, komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalamnya, kemudian faktor dan penyebab dari perubahan lingkungan, Ibu juga sudah sampaikan tadi. Kemudian Ibu ingin kalian bertanya seputar materi kali ini. Silahkan. Ya, Dinda, apa yang ingin ditanyakan?
dampak dari perubahan lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Oke. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Nah, kegiatan penebangan atau pembakaran hutan tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Populasi beberapa tumbuhan juga akan punah dan hewan juga akan kehilangan tempat tinggalnya. Gitu dampaknya. Kemudian juga ada penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida berlebihan. Penjelasannya itu proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu akibat tumbuhannya kekurangan makanan dan pada akhirnya akan mati. Ada juga eksploitasi sumber daya laut. Nah, ini beberapa terjadi di kota-kota besar di Indonesia ya. Tentang eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa penangkapan ikan di laut secara tidak bertanggung jawab. Misalnya dengan cara mengebom lautnya, kemudian ikannya kan akan banyak yang mati ya. Bahkan tidak hanya ikan ya, tetapi hewan-hewan yang lain juga yang ada di laut. Itu dampaknya ya. Dapat dipahami ya. Terima kasih pertanyaannya. Sudah mulai paham dan lebih paham lagi ya tentang materi kali ini. Selanjutnya Ibu ingin kalian mencari data-data materi seputar materi kali ini, baik itu melalui website, buku, atau media lain yang kalian punya. Ibu beri waktu untuk berapa waktu ya? 10 menit kali ya. 10 menit kalian mencari data-data tentang materi perubahan lingkungan dan kemudian kita diskusikan. Baik, setelah kalian mencari materi tentang perubahan lingkungan, kemudian kalian interaksikan dengan teman sebangku kalian. Apakah data-data yang kalian dapatkan ini valid, benar adanya atau tidak? Silahkan diinteraksikan ya. Kemudian kalau sudah, Ibu ingin dua orang dari kalian ya, satu bangku mempresentasikan tentang perubahan lingkungan. Ya, dapat dipahami? Silahkan Ibu beri waktu 10 menit untuk menginteraksikan dengan teman sebangku. Waktunya sudah habis untuk kalian mendiskusikan dengan teman sebangku kalian. Sekarang Ibu ingin ada yang mempresentasikan hasilnya di depan. Jadi Ibu akan pilih Zahra. Silakan. Oke, bagus sekali ya kelompok Zahra. Jadi data-data yang mereka kumpulkan itu semuanya sudah valid, sudah benar karena tadi referensinya juga dari buku ya, dari buku dan beberapa dari artikel, dan itu bagus. Jadi untuk kali ini kita cukupkan saja ya. Nah, sebelum dicukupkan, Ibu akan menyampaikan beberapa kesimpulan dulu teman-teman. Nah, kesimpulannya, perubahan lingkungan ini adalah ketika lingkungan ini terganggu oleh faktor alam maupun faktor aktivitas manusia. Nah, ada pula penyebab perubahan lingkungan itu faktornya dari alam dan faktor manusia. Ada gempa bumi, longsor, gunung meletus, kemudian faktor manusia juga ada buang sampah sembarangan, pembakaran hutan secara liar, penggunaan karbon monoksida secara berlebihan. Itu kemudian dampaknya juga beragam ya, ketika buang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir gitu. Pembakaran hutan secara liar akan mengakibatkan hutan ini menjadi gundul dan beberapa tumbuhan akan punah dan hewan juga tidak akan memiliki tempat tinggal kembali gitu. Oke, sekian dari Ibu. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dan kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.